Ubah tandanya itu pertama jadi sama dengan di sini ya. Kenapa tandanya berubah jadi sama dengan? Karena untuk yang baris terakhir ini kan kita udah tambahkan variabel titik dummy baru ya. Karena sudah ditambahkan titik dummy baru, maka kita bisa buat tandanya sama dengan sehingga solution space-nya itu menjadi lebih sempit. Kalau solution space-nya menjadi lebih sempit, lebih restricted, maka proses pencariannya itu akan lebih cepat dan lebih efisien. Gitu. Nah, kenapa di sini diberi tanda negatif? Ya, ini negatif, negatif. Nah, negatif ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa nilai X-nya itu adalah nilai yang keluar dari supply gitu. Untuk membedakan antara supplier dan customer ya. Jadi negatif ini untuk memastikan bahwa angka-angka ini adalah angka yang keluar atau jumlah flow yang keluar dari customer. Maaf, dari supplier ke customer. Sedangkan kalau pakai angka yang positif ini, ya, itu memastikan flow yang masuk ke supplier, inflow ya, inflow, kalau yang negatif outflow. Nah, di sini ada satu pattern yang cukup unik ya. Kenapa? Karena seperti yang bisa kita lihat di sini, ya, kalau kita coba lihat berdasarkan kolom ya, bukan berdasarkan baris, ya. Jadi, kolom pertama itu ada X11, kolom kedua ada X13, kolom ketiga ada X14, dan seterusnya. Nah, dari sini, ya, kita juga bisa melihat tandanya bahwa tandanya itu saling berlawanan, ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Nah, ini berlaku untuk semua kolom, ya. Berlaku untuk semua kolom. Jadi, setiap variabel ini saling berpasangan, ya, untuk setiap kolom, sehingga ini yang disebut dengan TU matrix ya. Di sini kita biasa menyebutnya dengan TU matrix. Ya, TU. Nah, seperti itu. TU matrix. Oke. Eh, di mata kuliah eh, matematika optimasi, TU matrix ini menjelaskan beberapa karakteristik ya dari TU matrix. Salah satunya adalah ditemukannya matriks yang saling berpasangan ya. Kemudian eh, dengan tanda yang saling berlawanan, yang satu negatif, yang satu positif, dan koefisiennya masing-masing satu. Nah, untuk permasalahan selanjutnya ada permasalahan yang disebut dengan transshipment problem, ya. Jadi transshipment problem ini adalah pengembangan dari transportation problem yang sebelumnya kita bahas, ya. Tapi bedanya kalau di trans transshipment problem tidak hanya ada supplier dan customer, tapi juga ada titik transshipment ya. Jadi memungkinkan untuk mengirimkan produk atau barang atau komoditas ya melalui titik perantara atau titik transshipment ya. Sehingga pengiriman tersebut terkirim dari titik sink ya titik sources eh, ke titik terminal terminal nodes seperti itu. Nah, bisa juga karena sebenarnya
eh, transshipment problem ini adalah masalah yang lebih general daripada transportation, ya. Permasalahan transshipment problem ini bisa dikonversikan ke transportation problem, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa semua caranya adalah pertama, semua titik itu bisa dikelompokkan dalam titik sources dan juga titik sinks ya. Tadi sources itu adalah titik asal, kalau sinks itu titik akhir terminal nodes. Nah, ketika dianggap sebagai titik sinks, ya, maka sources tidak punya availabilities, ya, atau kapasitas. Kemudian, ketika dianggap sebagai titik sources, maka sinks tidak memiliki permintaan, ya. Nah, jadi di sini juga disebutkan bahwa aliran dari titik sink ke source itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya searah dari titik awal ke titik akhir. Nah, di sini ya eh, kita masih pakai contoh yang sama ya. eh jadi untuk setiap untuk setiap titik ya, baik itu S atau supplier ataupun customer, masing-masing punya eh, karakteristik sources dan sinks ya. Nah, di sini em, ada matriks ya untuk semua titik matriks untuk setiap semua titik dikali semua titik. Seperti itu. Jadi tadi kan di contohnya ada 8 titik ya. Kita bikin matriks 8 kali 8. Nah, kita mau ngecek apakah diperbolehkan pengiriman dari titik satu ke titik yang lain. Nah, kita coba dari S1 ke S1 tidak bisa karena itu ke titiknya sendiri ya. Kemudian dari S1 ke S2 sekarang bisa ya. Yang awalnya tadi di transportation hanya bisa searah dari S1 ke T yang ke T saja gitu. Tapi di sini diperbolehkan adanya pengiriman dari S ke S yang lain. Ya, jadi ini diperbolehkan adanya pengiriman dari eh, titik S ke S yang lain. Sama juga untuk dari S1 ke S3, itu boleh. Jadi ada 55. Kemudian dari S1 ke T1 itu diperbolehkan 132. Kemudian dan seterusnya ya. eh nah, tapi ya di sini yang perlu diingat bahwa eh, untuk pengiriman eh, dari T1 ke S yang lain itu tidak diperbolehkan. Ya, karena tadi ya hanya boleh pengiriman searah dari supplier ke customer. Sedangkan dari customer ke supplier itu tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan hanyalah dari supplier ke customer, kemudian dari supplier ke supplier yang lain, dan juga dari customer ke customer yang lain. Sedangkan dari customer ke supplier itu nggak diperbolehkan. Nah, makanya di sini ada yang kosong karena memang tidak diperbolehkan untuk pengiriman ke supplier. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang minimum cost flow problem.
Minimum cost flow problem ini adalah permasalahan yang cukup general pada network problem, ya. Nah, ini dijelaskan bahwa ada beberapa eh, jenis arcs, yaitu arcs yang searah dan arc yang dua arah. Nah, kalau searah berarti hanya diperbolehkan pengiriman searah. Kalau dua arah berarti boleh ada pengiriman dua arah. Nah, contohnya kalau yang searah ini dari titik nol ke titik 2, kemudian dari 1 ke 3 itu semuanya searah. Sedangkan pengiriman dari 2 ke 4 diperbolehkan dan juga sebaliknya 4 ke 2. Ya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi semua demand pada end terminal, ya, melalui flow yang diperbolehkan sehingga total biayanya itu minimum, ya. Kemudian di sini syarat selanjutnya adalah total availability harus exactly the same with the total requirement. Harus sama dengan total demand-nya, ya. Makanya di sini harus memastikan bahwa total keseluruhan demand dan total keseluruhan supply itu harus sama, dan juga tandanya itu harus sama dengan di sini. Tidak pakai lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Kalau kita pakai contoh yang sebelumnya, ya, angka-angka yang ada di sini itu menyimbolkan biayanya, ya. Jadi biaya pengiriman dari 0 ke 2 itu 5, dari 2 ke 3 itu 5, dan seterusnya. Kemudian di sini ada angka positif 10 dan 15. Di sini -9, -10, dan -6. Nah, ini menyimbolkan jumlah supply atau jumlah demand-nya, ya. Di sini total jumlah supply-nya itu 25, sedangkan total jumlah demand-nya itu eh, juga 25, ya. Sehingga tidak diperlukan adanya dummy. Nah, ya. eh untuk membuat formulasi model minimum cost flow problem, ya. Pertama, kita harus mengklasifikasikan yang mana yang merupakan titik supply, yang mana yang merupakan titik demand, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya inbound flow, ada yang namanya outbound flow, ya, inflow dan outflow, ya. Kalau di sini, ya, kita pakai outflow itu ditandai dengan tanda negatif, ya. Outflow-nya dengan tanda negatif, ya. Jadi eh, di sini kita membuat formulasi model untuk setiap titik, ya. Untuk setiap titik. Pertama, untuk titik nol, ya. Untuk titik nol, di sini apakah ada inflow, apakah ada outflow, ya. Ternyata dari titik nol itu cuman ada outflow. Outflow-nya itu dari 0 ke 2. Dari 0 ke 2, sehingga di sini karena dia berupa outflow, maka tandanya negatif, ya, X02. Kemudian sama dengan -10, ya. Karena karena kita bahas outflow. Selain titik nol juga ada titik satu, ya. Titik satu ini juga cuman punya outflow, ya, X13. Berapa jumlah maksimalnya? 15. Bukan maksimal, total, ya. Totalnya harus 15. Nah, sekarang untuk titik yang lain. Di sini kita mau bahas untuk titik 2. Ya, titik 2.
Pada permasalahan minimum cost flow